Selamat datang di video LCS kami, teman-teman seperjuanganku. Di sini kami akan melakukan video wawancara dan kami akan berperan sebagai pemimpin-pemimpin dari perusahaan-perusahaan ternama. Dan silakan nikmati videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman kalian agar video kami mendapat nilai yang sempurna. Terima kasih. Narasumber kali ini berasal dari perusahaan Tokopedia di bagian Kepala Divisi UI UX Research bernama Alicia Fatih. Halo. Halo. Kenal. Boleh perkenalkan diri di kamera? Halo, aku Alicia. Aku sebagai Kepala Divisi UX Research di Tokopedia. Salam kenal semua. Keren. Bagaimana saudari Alicia menangani anggota yang tidak sesuai harapan saudari? Biasanya aku pendekatan dulu sama dia, kayak tanya kamu kenapa, ada masalah apa, atau ada gangguan apa. Terus dia udah cerita, aku dengerin, aku kasih solusi. Sebaiknya kamu gini-gini. Terus aku juga kasih support juga ke dia, dan juga nggak lupa buat ngingetin, jangan lupa kewajiban kamu itu dikerjain ya, jangan sampai berantakan, jangan sampai masalah kamu sekarang ini bikin kewajiban kamu itu yang sekarang ini jadi berantakan. Baik sekali saudari ini, peduli sekali terhadap anggotanya. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana saudari Alicia mengatasi tekanan dan stres dalam kepemimpinan? Biasanya aku ngelakuin sesuatu yang aku suka sih, kayak gitar, aku treatment misalkan, terus juga rimbat dan lain-lain. Aku juga biasanya olahraga, terus kayak ke kafe sendiri, pokoknya yang bikin pikiran aku itu jadi lebih fresh gitu sih. Mengisi waktu luang ya. Ya. Untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana saudari mengukur keberhasilan kepemimpinan saudari? Biasanya aku lihat dari targetnya sih, sudah sesuai target atau belum. Terus individu dalam kelompok aku itu kayak berkembang atau enggak. Terus juga ada diukur dari beberapa kegagalan sih, misalkan apakah kegagalannya banyak, terus juga selesai kegagalan itu setelahnya apakah lebih baik lagi atau gimana. Biasa aku dilihat dari situ sih. Oh, berarti saudari ini selalu memantau ya perkembangan dari setiap individu. Terima kasih saudari Alicia telah menjawab pertanyaan dari saya mengenai hal kepemimpinan. Semoga jawaban ini bisa menjadi cerminan untuk yang menonton video kita ini. Terima kasih. Selanjutnya ke narasumber berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Dia berasal dari Kepala Divisi Cyber Security dari perusahaan Vida. Perkenalkan, Pandu. Silakan perkenalan. Ya, perkenalkan, nama saya Pandu Tri Praptomo. Saya Kepala Divisi dari perusahaan Cyber Security Vida. Baiklah, saudara Pandu, saya akan menaikkan beberapa pertanyaan mengenai kepemimpinan di sini. Mungkin dari pertanyaan pertama, pertanyaan paling basic ya. Iya. Definisi kepemimpinan menurut saudara Pandu ini seperti apa? Oke, sebelum itu mari kita bedah arti pemimpin dulu kali ya. Pemimpin itu artinya ialah orang yang bisa mengajak, menginspirasi orang lain untuk bisa bekerja sama dalam mencapai satu tujuan yang sama. Itu sih. Pertanyaannya, jawabannya sangat bagus. Mungkin saya akan menanyakan pertanyaan kedua. Apa yang membedakan pemimpin yang efektif dengan pemimpin yang kurang efektif? Menurut saya sendiri, pemimpin yang efektif itu pemimpin yang bisa mengajak, kayak di tepatnya itu kita pemimpin yang bisa membuat langkah-langkah atau step gitu ke anggotanya agar bisa bekerja se-efisien mungkin, secepat mungkin, agar bisa mengurangi cost untuk kerjaan. Itu fungsi tujuan utamanya itu pasti kan. Kemudian yang membedakannya dengan tidak efisiensi itu mungkin karena ada juga banyak juga tuh ya pemimpin yang bertele-tele, penyampaian tugasnya itu nggak sesuai, nggak tepat juga dengan apa yang diinginkan anggota. Jadi intinya pemimpin yang efisien itu
pemimpin yang bisa memikirkan segala aspek agar tujuan bersama itu tercapai. Gitu. Pemimpin yang lebih dekat terhadap anak-anaknya ya. Iya, kita juga harus bonding juga sistemnya. Bagus. Anggotanya. Mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana saudara Pandu dapat membangun dan memelihara kepercayaan dengan tim saudara Pandu sendiri? Mungkin cara yang pertama kita harus menunjukkan dulu bukti bahwa kita tuh sebagai pemimpin yang baik, kita juga harus bisa memberikan hasil contoh yang baik dulu ke anggota sebelum kita memberi arahan atau perintah ke anggota. Kita juga harus menjadi sosok teladan yang baik dulu untuk anggota itu sendiri gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Saudara Pandu telah menjawab pertanyaan saya dan telah mengisi acara sesi tanya jawab ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Berikut ke narasumber berikutnya. Mari kita lanjut ke narasumber berikutnya. Hazim, Saudara Hazim. Saudara Hazim ini merupakan project manager dari sebuah startup. Kalau boleh tahu startup apa? Jadi kita startupnya bergerak di bidang CCTV. Wih, bagus sekali. Keren. Mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kepemimpinan di sini. Untuk pertanyaan pertamanya, untuk Saudara Hazim, apa kualitas kepemimpinan yang paling penting buat saudara? Yang pasti, jadi kalau sebagai seorang pemimpin ya, kita harus punya integrasi yang baik dan juga mempunyai kemampuan berkomunikasi. Jadi kita saling berkomunikasi antar sesama anggota. Dan juga yang pasti seorang pemimpin itu harus fleksibel ya. Fleksibel karena pasti ada beberapa yang tidak sesuai gitu. Dan juga yang pasti jujur ya. Oh, berarti di sini lebih ke jujur dan adil ya. Iya. Dan juga paling penting sih komunikasi ya. Komunikasi yang paling penting. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Saudara Hazim mengelola perubahan dan mengatasi hambatan yang mungkin akan muncul pada ke depan? Ya, seperti tadi kan saya udah bilang kan, seorang pemimpin itu harus fleksibel karena ya yang namanya perubahan pasti bakal datang kan, nggak bakal seperti itu terus. Jadi yang pasti pertama kita berdiskusi dengan tim kita, apa yang bisa kita lakukan dengan perubahan yang datang ini. Kita identifikasi akar masalahnya ya, dan kita selesaikan. Oke. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana saudara dapat mengambil keputusan yang sangat sulit dalam peran sebagai kepemimpinan? Ya. Jadi kalau misalnya kita menghadapi dua pilihan, yang pasti sekali lagi paling penting itu komunikasi ya. Jadi kita berdiskusi lagi dengan tim kita. Kita lihat kemungkinan yang akan terjadi kalau kita memilih pilihan ini. Setelah kita pilih pilihan A, bakal konsekuensinya akan seperti ini. Kita pilih pilihan B, konsekuensinya akan seperti ini. Dan juga yang pasti kita konsultasikan dengan ahli yang terkait. Memperbaiki komunikasi agar mencapai tujuan bersama ya. Iya. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Saudara Hazim telah menjawab pertanyaan dari saya mengenai kepemimpinan. Semoga startup yang dikerjakan semakin lancar ya. Amin. Berikut kami lanjut ke narasumber berikutnya. Lanjut ke narasumber berikutnya yang berasal dari Ketua Divisi Front End dari perusahaan Google Indonesia, Kotrunada Konita. Silakan kenalkan diri Anda. Ya, saya dengan Konita Kotrunada, menjabat sebagai Ketua Divisi Front End Developer di Google Indonesia. Salam kenal. Salam kenal. Mungkin sebenarnya tadi saya kebalik ya mengucapkan namanya ya. Oke, boleh panggil siapa? Konita boleh. Konita boleh. Baiklah, saudari Konita, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kepemimpinan di sini. Untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana saudari dapat memfasilitasi kolaborasi dan kerja tim yang efektif? Saya memfasilitasi kolaborasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, mempromosikan komunikasi terbuka, dan mendorong kerjasama tim melalui kegiatan kolaboratif. Saya juga mengidentifikasi keahlian dan kekuatan anggota tim dan mengalokasikan tugas secara bijaksana. Oke, untuk pertanyaan kedua,
bagaimana saudari dapat mengembangkan dan mendukung pertumbuhan anggota tim dari saudari sendiri? Saya mengembangkan dan mendukung pertumbuhan anggota tim dengan memberikan kesempatan untuk pengembangan diri, pelatihan, dan mentoring. Saya juga mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab baru, memberikan proyek-proyek yang menantang, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka berkembang. Oke, jadi memberi job desk pada anak-anak buahnya ya yang lebih menantang. Betul. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana saudari dapat memastikan komunikasi yang efektif antar anggota tim? Baik, saya memastikan komunikasi yang efektif dengan memastikan pesan saya disampaikan secara jelas dan terbuka. Saya mendengarkan dengan aktif, memberikan kesempatan untuk bertanya, dan menggunakan metode komunikasi yang sesuai dengan preferensi anggota tim, baik secara pertemuan tatap muka, pertemuan online, dan platform kolaborasi lainnya. Oh, jadi lebih mengedepankan komunikasi antar tim ya. Betul. Mungkin ini saja pertanyaan yang saya bisa sampaikan pada saudari. Terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Selesai sudah wawancara mengenai kepemimpinan, dan saya telah mengundang beberapa narasumber, dan narasumber telah menjawab beberapa pertanyaan yang setelah saya tanyakan. Dan kali ini saya sudah terhubung dengan rekan saya, Lutfi, yang akan memberikan kesimpulan pada wawancara kali hari ini. Silakan Lutfi, dipersilakan. Oke, jadi berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama melalui pengarahan, motivasi, dan pengembangan. Seorang pemimpin efektif dibedakan dari pemimpin yang tidak efektif melalui kemampuannya untuk menghasilkan perubahan positif, membangun hubungan yang kuat dengan tim, dan mencapai tujuan dengan kepercayaan. Dan integritas adalah kualitas kepemimpinan yang paling penting karena pemimpin yang jujur dan adil dapat membangun kepercayaan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti contohnya. Dalam membangun dan memelihara kepercayaan dengan tim, penting untuk menjadi konsisten dalam kata dan tindakan, menghormati komitmen yang dibuat, mendengarkan pendapat dan masukan tim, memberikan umpan balik secara terbuka dan transparan, dan mematuhi janji yang dibuat. Kolaborasi dan kerja tim yang efektif dapat difasilitasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, mempromosikan komunikasi terbuka, dan mengalokasikan tugas dengan bijaksana berdasarkan keahlian dan kekuatan individu dalam tim. Lalu dalam mengelola perubahan, seorang pemimpin perlu mengkomunikasikan visi, alasan, dan manfaat perubahan kepada tim, melibatkan mereka dalam proses perubahan, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang muncul, serta memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Ketika menghadapi keputusan yang sulit, penting untuk mengumpulkan informasi yang relevan, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan menganalisis konsekuensi dari setiap pilihan, serta berdiskusi dengan anggota tim atau ahli terkait sebelum mengambil keputusan. Lalu untuk mengembangkan dan mendukung pertumbuhan anggota tim, seorang pemimpin dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan diri, pelatihan, mentoring, serta mendorong tanggung jawab baru, memberikan proyek-proyek yang menantang, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Komunikasi efektif di antara anggota tim dapat dipastikan dengan menyampaikan pesan secara jelas dan terbuka, mendengarkan dengan aktif, memberikan kesempatan untuk bertanya, dan menggunakan metode komunikasi yang sesuai. Lalu dalam menghadapi situasi di mana anggota tim tidak bekerja sesuai harapan, penting untuk mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada solusi, berbicara secara langsung dengan anggota tim terkait masalah yang muncul, lalu mencoba memahami penyebabnya dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang tepat. Mengelola stres dan tekanan dalam peran kepemimpinan dapat dilakukan dengan mengelola waktu secara efektif, melakukan self-care, mencari dukungan dari anggota tim, mentor atau rekan kerja, dan menggunakan teknik seperti meditasi, olahraga, dan pengaturan batas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.